Halo, selamat sore guys. Ketemu lagi bersama saya Malvin Sangkalaratri. Dan di sore hari ini seperti biasa saya akan mereview sebuah rumah yang sudah sangat lama terbengkalai. Dan nanti saya akan menceritakan kronologi dari rumah yang akan saya telusuri di sore hari ini. So, let's check it out guys. Halo guys, selamat sore. Dan di sore hari ini saya sudah berada di dalam rumah yang dimana rumah ini berada di tengah-tengah atau di dalam sebuah perumahan yang ada di daerah Bogor. Dan rumah ini bisa dibilang ada sebuah kisah pahit atau kisah menyedihkan yang pernah terjadi di dalam rumah ini guys. Dan bisa dibilang rumah ini menurut warga sekitar sini terbengkalainya sudah sekitar 10 atau sampai belasan tahun lah. Jadi warga di sekitar sini juga katanya ini sudah sangat lama terbengkalai. Tuh, sampai ada jaring laba-laba yang merintang di depan sini. Jadi bisa dilihat di sini sama sekali belum ada yang pernah memasuki lagi atau belum pernah masuk ke dalam rumah ini lagi. Sejak rumah ini terbengkalai, katanya tidak ada satupun yang pernah menginjakin kaki di rumah ini guys. Wis anjir, kaget gua. Kaget gua, kirain gua apaan. Wow. Oke, ini bagian kamarnya. Oh, ini apa ini? Ruangan terpisah. Oke, satu persatu kita akan telusuri bagian dari rumah ini. Jadi sekedar info bahwa rumah ini dulunya pernah ada katanya di dalam rumah ini pernah ada satu kejadian yang menimpa dari anak dari pemilik rumah ini guys. Masih ada telepon lama loh. Dan ini ada piala. Bonekanya. Juara berprestasi kelas 4. Oh. Oke, jadi saya kembali ke kronologi dari rumah ini. Jadi anak dari pemilik rumah ini katanya dia mengidap penyakit yang nggak tahu penyakit, kurang jelas penyakitnya penyakit apa gitu. Jadi bisa dibilang
eh, penyakit yang aneh lah ya, yang nggak bisa dijelaskan secara medis, itu nggak masuk akal gitu dalam medis gitu guys. Dan udah berobat gonta-ganti dokter gitu, tapi tidak kunjung sembuh, malah sakitnya makin parah, dan akhirnya sang anak ini harus meninggoy lah guys ya. Ini banyak sarang laba-laba di sini. Sarang laba-laba. Ntar. Dan setelah anaknya meninggoy, itu ibu dari anaknya ini itu seakan-akan tidak terima akan kenyataan yang terjadi gitu guys. Ibunya seakan-akan nggak terima akan kepergian anaknya, sampai akhirnya ibunya ini mengalami stres dan bisa dibilang depresi lah ya guys ya, akan dikarenakan kepergian anaknya gitu. Sampai akhirnya suaminya itu memutuskan untuk pergi dari rumah ini biar istrinya itu nggak biar bisa lupakan lah, bisa lupain anaknya gitu. Karena kalau seandainya masih tinggal di rumah ini, katanya istrinya itu pasti bakal kepikiran terus gitu. Jadi suaminya itu memutuskan untuk pergi, meninggalkan rumah ini gitu. Dan menurut kata tetangga, menurut warga sekitar sini, itu center gue jadi banyak sarang laba-labanya. Dan menurut kata tetangga, itu sejak rumah ini kosong, kok kamera gue ngeblur ya? Maaf guys, videonya terputus tadi, terpotong, jadi saya ulangi lagi. Jadi menurut kata tetangga di sini atau warga di sekitar dari rumah ini, katanya sejak rumah ini terbengkalai atau sudah sama sekali tidak ada yang huni, dari dalam rumah ini sering terdengar ada suara anak kecil yang seakan-akan kayak bermain-main di bagian dalam rumah ini guys. Dan sering juga mereka dengar ada suara cekikikan anak kecil gitu loh. Jadi anak kecil yang lagi tertawa, terbawa cekikikan gitu loh. Apa ini? Oke. Kita coba pergi ke telusuri bagian lantai 2-nya.
Wes. Oke. Saya sudah berada di bagian atas atau bagian lantai 2-nya. Sini masih ada speaker. Wow, benar-benar keadaannya udah terlihat sangat berantakan. Terlihat sangat berantakan banget di sini. Tapi dari struktur bangunan masih bisa dibilang masih kuat loh. Masih banyak buku-buku di sini. Bekas tas juga. Masih ada sertifikat juga di sini guys, tapi aku nggak bisa nge-spill akan sertifikatnya. Tampaknya di sini disket. Ini jujur sih guys, di sore hari aja aku ngerasain hawanya sangat berbeda di sini. Aku ngerasain hawanya agak berbeda di bagian lantai 2 sini. Atau mungkin hanya perasaanku aja, tapi dibandingkan dengan lantai pertamanya, aku ngerasa di lantai 2 sini agak sedikit agak berbeda lah ya, bisa dibilang agak berbeda lah. Di sini kamar mandi soalnya.
Aduh. Oh, toren. Kirain aku ruangan apa gitu di atasnya itu, aku kirain ruangan apa. Ternyata toren. Oke guys, kita balik ke lantai satu aja, karena tampaknya udah mau hujan juga. Oke guys, sekian dulu akan penelusuran saya di sore hari ini. Saya harap video ini bisa menghibur kalian semua, dan tentu saja saya harap bisa menjadi tontonan yang menarik buat kalian semua. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe. Saya Malvin Sangkalaratri, saya izin undur diri dulu, saya izin pamit. Assalamualaikum, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan. Bye bye guys.